Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Galuh Hendrawan dan rekan Saya Yoga Deputra Musli. tujuan saya ingin mempresentasikan materi tentang roll-up, hold-up, dan moll-up. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini sudah tertera beberapa pengertiannya dari roll-up, moll-up, dan pertama, roll-up. Roll-up adalah 3 OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, dalam kurung Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan atau storage data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analysis atau MDX ke relational query atau SQL. Otomatis proses optimasi rollup akan sangat ditentukan di sisi produk RDBMS yang digunakan, misalkan dari sisi penanganan jumlah data dan strategi indexing. Yang kedua, moll-up. Moll-up adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri yang isinya merupakan pre-computed agregasi data, strip sum, count, min, max, dan sebagainya. Yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini merupakan format yang hanya dikenali oleh moll-up server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Yang ketiga, hold-up. Hybrid hold-up menggabungkan kedua teknologi di atas. Hold-up menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. Hold-up server dapat menggunakan data moll-up dan roll-up secara simultan untuk memecahkan suatu query. Next. Ini ada contoh untuk database dari moll-up ya. Moll-up. Nah, di sini tertera data mart of data warehouse. Di sisi kanannya itu data in roll-up environment. Bisa kita lihat ya. Ini yang kedua, rollup, gambar dari database rollup, data mart of data warehouse. Ya, di sini tertera SQL, Oracle, atau order. Data in rollup environment. Di sini bisa dilihat ya. Yang selanjutnya. Nah, ini dia data rollup. Di sini sama seperti yang data rollup dan moll-up ya. Database data mart of data warehouse, SQL Server, Oracle, dan order. Cuma perbedaannya. Perbedaannya dari rollup dan moll-up itu ini gabungannya. Nah, menjadi hold-up. Selanjutnya. Kelebihan rollup dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batas ukuran volume data yang ditangani oleh teknologi rollup adalah batas dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Kekurangan rollup, performance dapat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query. Pada relational database, waktu query dapat lebih lama jika volume dapat semakin besar. Yang kedua, fungsi SQL yang terbatas karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi resiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Yoga. Ya, Assalamualaikum. Kelebihan moll-up. 1. Performance hebat karena moll-up memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal untuk operasi slicing dan dishing. 2. Dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. 3. Semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk. Kekurangan dari moll-up yaitu jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas karena semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk.
Maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam cube-nya sendiri. 2. Diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP cube sering kali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi MOLAP ada peluang untuk penambahan investasi tenaga dan biaya. Ya, ini kelebihan HOLAP, yaitu kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi response time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Ya, di sini kita dapat menggunakan ROLAP di saat data pada tingkat transaksi lowest granularity level. 2. Hanya membutuhkan data rinci. 3. Banyak menggunakan query ad hoc, bukan hasil perkomputasi. Contoh telekomunikasi, yaitu call data record atau CDRS. 2. Situs e-commerce. 3. Perusahaan kartu kredit. Ya, di sini kita akan menggunakan MOLAP di saat data yang tersedia berupa data agregat. 2. Hanya membutuhkan data agregat. Contohnya yaitu analisa dan penyusunan anggaran oleh bagian keuangan. 2. Analisa penjualan dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan menggunakan HOLAP di saat menggunakan OLAP baik dengan data rincian maupun agregat. 2. User groups dengan kebutuhan yang bervariasi. 3. Volume data rinci yang tinggi, yaitu contohnya retail atau bank dan penyedia jasa finansial. Ya, di sini terdapat cara kerja dari ROLAP. ROLAP yang tadi itu yaitu relational OLAP. Cara kerjanya secara umum adalah sebagai berikut. 1. OLAP klien mengirimkan query analisis ke OLAP server. 2. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di cache apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Jika pada cache belum terdapat di yang kedua, jika pada cache belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di cache dan dikirimkan pada klien. Yang ketiga, demikian seterusnya. Yang keempat, cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Keuntungan dari ROLAP ini adalah tidak memerlukan storage tambahan. Namun kelemahannya adalah jika data untuk satu cube sangat besar atau masif, maka performa pengambilan data akan cukup buruk. Iya. Teknik-teknik ROLAP. Yang pertama, dealing with dimension change. Kunci pengganti atau surrogate key, yaitu antisipasi perubahan dimensi bisnis. Yang kedua, revisi incidental dimensi bisnis, yaitu tipe 1 koreksi kesalahan, tipe 2 perubahan status, tipe 3 nilai atribut paralel. Dimensi bisnis yang sering berubah, aturan polisinya perubahan dimensi. Surrogate key, pemakaian kunci pengganti untuk mengantisipasi perubahan nilai kunci, yaitu penggantian nama, nomor induk, kode, dan sebagainya. Yang kedua, masalah daur ulang kode atau nomor yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, nilai kunci pengganti adalah nomor unik yang diciptakan oleh sistem. Nilai kunci aslinya disimpan sebagai atribut dalam tabel dimensi. Oke, ini ada tekniknya ROLAP ya. Surrogate key example. Oke, di sini tertera nama, NIP, tanggal lahir dan alamat, dan dep, departemen ya. Oke, di sini untuk sampelnya kita ambil Andi Matalaya dengan NIP 12344 sampai 9. Untuk tanggal lahir sendiri 99 Januari 1975. Ada. Oke, untuk alamatnya Jalan Kerincing. Oke, departemen 5. Oke, ini untuk bawahnya ya. Untuk bawahnya kita untuk tabelnya sendiri tertera KPIG atau nomor kuncinya ya. Nama, NIP, tanggal lahir, alamat, dan departemen. Oke, kita bisa bedakan. Udah nge-record. Kita bisa bedakan ya untuk perbandingan tabel di atas dan di bawah. Di sini ada penamaan untuk use tabelnya itu KPIG. Oke, selanjutnya. Slow charging dimension. Jenis perubahan insidental pada tabel dimensi, yaitu tipe 1 koreksi kesalahan. Misal, kesalahan tulis nama pelanggan. Yang kedua, pergantian status. Misal, dari status membujang ke status menikah. Yang ketiga, nilai atribut ganda atau paralel. Misal, jabatan rangkap karyawan. Yang kedua, proses updating dilakukan saat full refresh atau maintenance. Oke, yang pertama tipe 1 change. Tipe 1 koreksi kesalahan.
karakteristik nilai lama yang salah digantikan dengan nilai baru. Yang kedua, perubahan terjadi pada aplikasi sumber data tanpa mengubah status record data yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai lama tidak diperlukan lagi oleh aplikasi sumber data maupun DW. Implementasi yang pertama, nilai lama dalam tabel dimensi dibuang dan digantikan dengan nilai baru. Yang kedua, nilai ada perubahan lain di tabel fakta dan dimensi. Tipe kedua, perubahan status. Karakteristik perubahan status record pada aplikasi sumber data. Nilai atribut baru menandai periode historis baru atau periode historis berganda. Yang kedua, nilai lama harus tetap disimpan sebagai data historis DW. Implementasi. Yang pertama, tambahkan record baru dalam tabel dimensi dengan nilai atribut baru. Atribut yang lain sama dengan record lama. Yang kedua, jika shortGate key digunakan record baru, ini dapat shortGate key baru. Yang ketiga, tambahkan atribut berlaku, mulai dan berlaku sampai dalam tabel dimensi jika belum ada. Yang keempat, tulis tanggal berlaku perubahan pada record baru dan tanggal tidak berlaku pada record lama atau sebelumnya. Oke ya, tipe 3, nilai atribut paralel. Karakteristik biasanya disebabkan oleh perusahaan sementara nilai atribut pada aplikasi sumber data. Yang kedua, nilai baru dan nilai lama masih digunakan atau diperlukan baik oleh aplikasi sumber data maupun DW. Implementasi, tambahkan kolom nilai atau nilai lama dalam tabel dimensi dan dipindahkan nilai yang lama ke dalam kolom ini. Yang kedua, masukkan nilai baru pada kolom nilai aslinya. Yang ketiga, jika perlu tambahkan atau pakai kolom berlaku mulai untuk mencatat tanggal berlakunya perubahan. Oke, selanjutnya Saudara Yoga yang membacakan. Implementasinya udah. Belum. Implementasi tag yang selanjutnya, rapidly changing dimension. Problemnya yaitu dimensi yang sering dan banyak berubah. Yang kedua, perubahan pada tabel-tabel dimensi besar, misal dimensi customer dengan jutaan records akan sangat tidak efisien. Yang kedua, implementasinya. Pertama, bagi atau partisi tabel dimensi menjadi 2 atau lebih dimensi dengan mengeluarkan atribut-atribut yang sering berubah ke tabel dimensi baru. Yang kedua, tambahan kunci primer tabel dimensi baru tersebut ke tabel fakta sebagai kunci eksternal. Yuk, selanjutnya ini partitioned dimensionnya, yaitu terdapat pelanggan, key pelanggan, nama, alamat, kode pos, telepon. Itu sebelumnya menjadi ini tabel penjualannya key pelanggan matrix, tabel fakta. Sesudahnya itu tabel pelanggannya menjadi key pelanggan, nama, alamat, kode pos, telepon. Sesudahnya penjualannya itu key pelanggan, key perilaku, matrix. Selanjutnya tabel perilaku, key pelanggan, rating kredit, status nikah, range pembelian, tingkat penghasilan, kepemilikan rumah. Banyak berubah ya dari sini. Ya, teknik rollup selanjutnya itu slowly changing dimension policy. Tidak semua perubahan dan nilai atribut harus dapat diperlukan sebagai perubahan tipe 2 atau tipe 3. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan menentukan atribut-atribut mana yang harus menerapkan pencatatan perubahan tipe 2 dan tipe 3. Perubahan pada atribut-atribut lainnya diperlukan sebagai perubahan tipe 1 dilakukan dengan operasi override. MOLAP yaitu multidimensional OLAP. Cara kerja MOLAP secara umum dibagi ke dalam 2 tahap sebagai berikut. Tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agresi atau summary group pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan di storage MOLAP. Jika objek data diperumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cube akan banyak fragmen tabel yang isinya adalah detail agresi dari level tersebut. Selanjutnya tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien pada fase query. Ini, jika OLAP server terputus dengan data source tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Keuntungan dari MOLAP yaitu ini yang paling jelas adalah performa kecepatan, akses yang sangat baik.
Namun kelemahannya adalah jika kombinasi agresi data yang dihasilkan untuk semua level, maka ukuran penyimpanan akan bisa lebih besar daripada sumbernya sendiri. Atas alasan ini, biasanya MOLAP memiliki batasan sendiri untuk jumlah raw dan kombinasi level agresi yang diizinkan. Jadi bagaimana kelemahan ini? Padahal MOLAP adalah pilihan yang ideal jika dipertimbangkan performa sebagai prioritas pengguna sistem. HOLAP adalah jawabannya. Yeay. HOLAP, hybrid OLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari ROLAP dan MOLAP. Kelemahan tersebut adalah performa ROLAP tidak begitu baik karena agresi selalu dilakukan ulang apabila charge sudah expired. Keterbatasan storage dari MOLAP jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agresi pada semua level. Jadi, HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana HOLAP akan menyimpan data per computed aggregate pada media penyimpanan storage HOLAP sendiri. Yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view, sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ya, sudah selesai. Oke, itulah presentasi dari kami. Presentasi dari materi HOLAP, MOLAP, dan HOLAP. Ya, lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing gak lu setengah jam bro. Tuh, udah ada alat lu. Itu 16 menit gue.